Banyak ibu hamil yang tidak tahu tentang apa saja bahaya pada masa kehamilan. Untuk itu, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa saja tanda bahaya pada masa kehamilan yang dirasakan oleh ibu hamil. Semua tanda bahaya pada masa kehamilan bersumber dari buku pink ini, yaitu buku panduan ibu hamil. Semua orang juga memilikinya, tetapi banyak orang juga yang tidak membacanya. Tentunya dengan sedikit penjelasan yang saya berikan. Untuk itu terus ikuti video saya ini. Tidak lupa like dan subscribe. Terima kasih. Kehamilan adalah proses yang normal, alamiah yang diawali dengan pertumbuhan dan perkembangan janin intrauterin dan dimulai sejak konsepsi sampai dengan persalinan. Hamil dan mempunyai anak adalah hal yang sangat dinanti oleh setiap pasangan suami dan istri. Ketika mengandung, istri akan mengalami berbagai tanda perubahan normal dalam tubuhnya, seperti merasa lelah, mual, dan muntah. Banyak kemajuan di bidang sains dan teknologi yang sangat membantu menentukan deteksi dini adanya masalah dalam kehamilan dan proses persalinan nantinya. Berkaitan dengan hal tersebut, para petugas kesehatan juga terus-menerus berupaya menyebarluaskan beberapa informasi kesehatan yang berkaitan langsung dengan upaya penurunan angka kematian ibu di Indonesia, baik ibu yang tengah hamil maupun ibu bersalin. Hal ini didukung dengan adanya komitmen bangsa tentang tujuan pembangunan milenium pada tahun 2015 mengenai 2 sasaran dan indikator yang secara khusus terkait dengan kesehatan ibu dan anak, yaitu mengurangi angka kematian ibu dan juga bayinya. Agar dapat mewujudkan cita-cita tersebut, tentu perlu dukungan dari seluruh anggota keluarga. Pada video kali ini, saya akan berusaha membagikan beberapa informasi yang berkaitan dengan pengenalan tanda bahaya pada ibu hamil. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadikan referensi kesehatan kepada ibu hamil agar tetap menjaga kesehatannya. Berikut ini beberapa tanda bahaya pada kehamilan yang sering dialami oleh ibu pada masa kehamilan, dan saya sarankan untuk segera menghubungi dan berkonsultasi dengan pusat kesehatan agar menemukan solusi atas masalah tersebut. Yang pertama, muntah terus sampai tidak mau makan. Ibu hamil yang mengalami muntah secara terus-menerus dan tak bisa makan sama sekali pada masa kehamilan. Hal tersebut karena adanya perubahan hormon tubuh yang berguna untuk mempertahankan pertumbuhan dan menjaga kehamilan. Namun pada beberapa ibu hamil, hal ini dapat mengakibatkan muntah berlebihan, bahkan hingga kesadaran menurun akibat kekurangan cairan dan zat makanan. Keadaan ini sangatlah membahayakan untuk kondisi ibu serta janin dalam kandungan. Segeralah bawa ibu hamil tersebut yang mengalami muntah berlebihan dan tak bisa makan ataupun minum, atau pula dalam keadaan setelah makan dan saat minum ibu hamil tersebut langsung muntah lagi dan terdapat demam. Bila dalam pemeriksaan ternyata ibu hamil disarankan untuk perawatan di rumah sakit dan dibantu dengan penambahan cairan makanan melalui infus, keluarga bisa membantu mengamati tanda-tanda ibu hamil kekurangan cairan tubuh, antara lain bibir kering dan pecah-pecah, nafas bau, kulit kekenyalan menurun saat dicubit, keriput tidak segera kembali, mata tampak cekung, dan peningkatan suhu tubuh. Menurut pengalaman saya pribadi, di tempat saya tinggal, kejadian ini sangat banyak dialami oleh ibu hamil dengan anak pertama. Tetapi ada juga yang mengalaminya setiap masa kehamilan, dan solusi yang dapat diberikan oleh pusat kesehatan adalah diberikan infus agar membantu kondisi kesehatannya stabil. Yang kedua, demam tinggi. Demam tinggi pada ibu hamil dalam usia kehamilan berapapun, bila mengalami panas atau demam tinggi, perlu segera dibawa kepada tenaga kesehatan atau pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pertolongan. Keterlambatan penanganan dapat menimbulkan bahaya bagi ibu akibat infeksi. Selain itu,
bayi berpotensi mengalami keguguran dan terlahir prematur, bahkan kematian bayi dalam kandungan. Ibu hamil dengan panas tinggi tidak dianjurkan untuk minum obat penurun panas tanpa ada pemeriksaan dari tenaga kesehatan. Selama mengalami demam, ibu hamil minum air putih yang cukup agar tidak terjadi kekurangan cairan tubuh. Bila sudah mendapat pengobatan, sebaiknya ibu hamil istirahat dengan berbaring di atas tempat tidur hingga suhu tubuh kembali normal. Yang ketiga, bengkak kaki, tangan, dan wajah atau sakit kepala disertai kejang. Bengkak kaki, tangan, dan wajah pada ibu hamil merupakan sesuatu yang wajar, tetapi bila sudah disertai dengan sakit kepala dan kejang, maka harus cepat memeriksakan diri ke pusat kesehatan. Bila terjadi pembengkakan pada bagian tubuh tersebut dan diikuti dengan nyeri tengkuk, nyeri ulu hati, dan pusing kepala, bahkan kejang-kejang mendadak, dan disertai pertambahan berat badan berlebih selama hamil juga perlu diwaspadai. Semua tanda tersebut mengarah pada keadaan keracunan kehamilan atau disebut dengan preeklamsia dan eklamsia bila kejang. Untuk mengetahui pembengkakan yang tidak normal antara lain dengan menekan pada daerah tengkuk kaki yang bengkak. Bila bagian yang ditekan tampak cekung dan tidak segera kembali seperti semula, berarti terdapat penumpukan cairan. Untuk ibu hamil yang mengalami kenaikan tekanan darah selama kehamilan seringkali diikuti dengan pembengkakan pada anggota tubuh kaki. Bila sudah mendapat perawatan dan pengobatan, sebaiknya ibu hamil sering-sering mengganjal kedua kaki lebih tinggi dari tubuh agar memperlancar aliran darah dan mencegah penumpukan cairan berlebih di area kaki. Hindari penggunaan pakaian yang ketat selama hamil. Ibu hamil dengan kondisi bengkak, pusing kepala, nyeri tengkuk, dan ulu hati, mata berkunang-kunang, wajib segera memeriksa diri ke bidan dan tenaga kesehatan terdekat. Yang keempat, janin dirasakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya. Bagi ibu hamil, penting memantau gerak bayi dalam kandungan. Apakah bayi tersebut bergerak dengan cepat ataupun kurang bergerak? Pada kehamilan yang masih muda memang belum dapat dirasakan. Namun pada umumnya memasuki kehamilan 5 bulan, ibu hamil semakin sering merasakan gerakan-gerakan janin dalam kandungan. Bila dalam keadaan terbangun, diharapkan ibu hamil bisa merasakan gerakan janin kurang lebih 10 kali dalam 12 jam. Bila ibu hamil tidak merasakan gerakan janin, sebaiknya segera menuju tempat pelayanan kesehatan agar tidak terlambat dan terjadi kematian janin dalam kandungan. Yang kelima, pendarahan pada ibu hamil muda ataupun hamil tua. Bila ibu hamil mengalami pendarahan atau mengeluarkan bercak darah terus-menerus dari jalan lahir pada masa hamil muda, keadaan ini dapat menimbulkan bahaya keguguran pada janin dalam kandungan. Pada usia kehamilan mendekati cukup bulan atau hamil tua, bila tiba-tiba mengalami keluar darah merah segar maupun menggumpal kehitaman dari jalan lahir, kemungkinan besar berasal dari ari-ari atau plasenta yang terlepas sebagian sebelum bayi lahir. Pada kondisi ini, sebaiknya ibu hamil segera dibawa ke tempat pelayanan kesehatan. Berdasarkan dari pengalaman pribadi, jika pendarahannya tidak terlalu banyak, masalah tersebut timbul karena adanya kegiatan tubuh yang berlebih atau terlalu letih bekerja. Usahakan ketika masih mengalami pendarahan untuk beristirahat dengan sangat banyak. Jika masih terus keluar, silakan hubungi pusat kesehatan terkait. Yang keenam, air ketuban keluar sebelum waktunya. Keluar air ketuban bagi ibu hamil dalam usia kehamilan berapapun, bila mengalami ada cairan keluar dari jalan lahir, baik itu merembes maupun mengalir, segera menuju ke tempat pelayanan kesehatan. Hal tersebut untuk memastikan apakah ibu mengalami pecah ketuban. Jangan lupa perhatikan warna air ketuban atau perembesan air ketuban. Beritahukan pada bidan saat memeriksakan diri, misalnya banyaknya air ketuban hingga membasahi spray atau beberapa kali ganti pembalut, warna, serta baunya. Jangan pernah menunda untuk memeriksakan diri karena air ketuban semakin lama akan berkurang dan bisa saja mengering. Bayi akan berisiko mengalami infeksi dalam kandungan.
terutama bila air ketubannya keluar berwarna kuning kental atau kehijauan bau. Ibu hamil wajib segera datang kepada tenaga kesehatan terdekat. Bila terasa ada rembesan air ketuban atau ada cairan ketuban mengalir dari jalan lahir, sebaiknya ibu hamil segera dibawa ke bidan ataupun dokter. Dan posisikan duduk atau bila air ketuban mengalir deras, upayakan berbaring selama perjalanan agar tidak semakin banyak cairan yang keluar. Yang ketujuh, demam, menggigil dan berkeringat bila ibu berada di daerah endemis malaria, menunjukkan gejala penyakit malaria. Demam pada ibu hamil merupakan hal yang wajar bila masih di batas normal, tetapi bila sudah disertai dengan menggigil dan berkeringat, hal tersebut bisa sangat mengkhawatirkan. Ada beberapa penyakit yang dapat menyerang bila sudah mengalami hal tersebut, seperti bila Anda tinggal di daerah endemis malaria, maka Anda dapat terjangkit penyakit malaria. Sebaiknya periksakan ke pusat kesehatan untuk kondisi tersebut karena ditakutkan akan berdampak buruk untuk janin. Yang kedelapan, terasa sakit pada saat kencing atau keluar keputihan atau gatal-gatal di daerah kemaluan. Untuk ibu hamil yang merasakan sakit saat buang air kecil atau kencing yang disertai dengan keputihan, apalagi sampai mengalami gatal-gatal pada daerah kemaluan, sebaiknya segera hubungi pusat kesehatan atau berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan solusi dengan masalah yang tengah dihadapi, karena hal tersebut merupakan masalah yang sangat jarang terjadi pada ibu hamil, sehingga dapat berdampak buruk pada janin. Yang kesembilan, batuk lama lebih dari 2 minggu. Batuk pada ibu yang sedang hamil merupakan sesuatu yang sangat wajar. Biasanya bila batuk yang dialami secara normal, maka akan sembuh dalam hitungan hari. Yang harus diperhatikan, jangan pernah membeli dan meminum obat yang dijual secara bebas, karena dapat berdampak buruk pada kesehatan janin. Yang ke-10, jantung berdebar-debar atau nyeri di dada. Jantung yang berdebar sering dialami oleh banyak ibu yang sedang hamil, seperti pada istri saya sendiri yang mengalami hal tersebut pada usia kehamilan pada semester ketiga. Tetapi bila disertai dengan nyeri pada area dada, hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak wajar. Anda dapat menghubungi pihak kesehatan terkait untuk mendapatkan jawaban dari masalah yang tengah dihadapi. Bidan akan memberikan solusi kepada Anda agar masalah tersebut hilang dan tidak berdampak buruk untuk janin. Yang ke-10, diare berulang. Diare pada ibu hamil merupakan sesuatu yang sering diremehkan oleh ibu hamil. Padahal dampak diare yang berulang ini sangat berbahaya. Apalagi ibu hamil tidak diperkenankan untuk meminum obat-obatan yang dijual bebas. Untuk itu, ibu hamil harus cepat pergi ke pusat kesehatan untuk mendapatkan obat yang cocok untuk dikonsumsi agar kesehatan janin tetap terjaga dan tidak mengalami masalah kesehatan nantinya. Yang ke-12, sulit tidur dan cemas berlebihan. Ibu hamil yang sulit tidur biasanya mengalami stres dengan masalah yang tengah dialami dalam kehidupannya. Apalagi stres tersebut sudah bercampur dengan cemas yang berlebihan. Kondisi ini bisa berdampak buruk untuk kesehatan janin nantinya, seperti anak yang kurang perkembangan sebelum ataupun sesudah dilahirkan. Menurut saya pribadi, ada beberapa orang yang orang tuanya mengalami hal tersebut, kemudian anaknya menjadi anak yang berkebutuhan khusus. Untuk itu, dari sekarang untuk ibu yang tengah hamil diusahakan untuk menjalani pola hidup sehat, seperti porsi tidur yang teratur dan usahakan rileks, jangan terlalu banyak memikirkan sesuatu. Itulah beberapa tanda bahaya pada kehamilan. Jika Anda mengalami tanda bahaya kehamilan seperti yang saya sebutkan, atau mengalami gejala lainnya yang tidak biasa selama masa kehamilan, segera hubungi pusat kesehatan di dekat rumah Anda tinggal. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel saya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih.